Aku tak pernah menyangka malam itu akan mengubah segalanya dalam hidupku. Halo, namaku Sari Putri, aku berusia 28 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di mana kehidupan berjalan lambat dan penuh rutinitas. Suamiku, Budi, baru saja pulang kerja setelah melewati hari yang melelahkan di pabrik tekstil. Biasanya, aku menunggu dia dengan senyuman dan suasana hangat di rumah, tapi malam itu suasana berbeda. Ada ketegangan yang sulit kujelaskan sejak dia membuka pintu rumah kami yang sederhana di Jalan Melati, tepatnya di rumah kontrakan kami yang sudah mulai usang. Aku tahu, sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang akan membuat malam itu berbeda dari semua malam sebelumnya. Aku ingin bercerita tentang malam itu, tentang keluarga, tentang rahasia yang tersembunyi di balik kelelahan dan kemarahan. Saat Budi baru saja melangkah masuk, aku sudah mendengar suara ibuku dari ruang tamu. Suaranya tajam dan penuh ketidakpuasan, seperti biasanya ketika kesabaran mulai habis. Suara itu membuat hatiku berdebar dan aku tahu, malam ini tak akan mudah. Ibuku, Bulina, wanita berumur 58 tahun yang selalu berwibawa, berdiri dengan tangan disilangkan sambil menatapku dengan pandangan yang bisa membakar. Aku terbaring di sofa, rambutku berantakan, wajahku masih berbekas tawa dan sedikit bekas alkohol yang masih tersisa di mataku. Aku sudah pulang dalam keadaan mabuk, dan itu membuat suasana menjadi memanas. Ibuku mulai mengomel, "Lihat apa yang kamu lakukan, Sari. Pulang dalam keadaan seperti ini, tidak tahu diri." Aku hanya bisa menatap Budi dengan mata yang mulai samar dan berkata, "Apa salahnya? Aku cuma ketemu teman-teman, santai sebentar." Budi, dengan sabar melepas dasinya, menjawab, "Santai boleh, tapi jangan sampai seperti ini." Aku membalas dengan suara yang mulai sedikit serak, "Ah, jangan mulai lagi. Aku juga punya hak, Budi." Namun, aku tahu ini bukan hanya tentang malam ini. Ada banyak hal yang menumpuk di antara kami, yang tidak pernah benar-benar kami bicarakan. Ibuku menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata pelan tapi tegas, "Budi, tolong bicara baik-baik dengan dia. Aku sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Ini tidak bisa terus seperti ini." Aku tahu Budi merasa berat, dia tahu aku berubah. Setelah alkohol hilang dari darahku, aku menjadi orang yang berbeda, penuh dengan kritik dan kemarahan yang tajam. Aku bisa menjadi duri yang menusuk siapa saja yang mencoba mendekat. Budi mengajak ibuku ke dapur, meninggalkan aku yang mulai terlelap di sofa. Suasana di dapur hangat, aroma masakan ibu mengisi ruangan kecil itu. Mereka berbicara dengan tenang, tapi aku tahu malam itu baru saja dimulai. Aku merasa seperti terperangkap antara dua dunia, antara keluargaku dan kehendakku sendiri. Bagaimana semua ini akan berakhir? Aku belum tahu, tapi aku tahu, malam ini akan membawaku pada sesuatu yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Malam itu terasa begitu berat, seperti beban yang tak terlihat menekan setiap langkahku. Aku masih terbaring di sofa, merasakan tubuhku yang lelah berbaur dengan perasaan bersalah yang mulai merayapi hati. Suara Budi dan ibuku yang terdengar dari dapur seolah menjadi latar belakang dari kekacauan pikiran yang sulit kuhentikan. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang aku yang pulang dalam keadaan mabuk, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata biasa. Ibuku, Bulina, adalah wanita yang selalu menjaga norma dan aturan dalam keluarga kami. Dengan rambutnya yang mulai memutih rapi di sanggul, dan wajahnya yang tegas, dia seperti direktur sekolah yang tak pernah lelah mengawasi murid-muridnya. Namun malam itu, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya, kelelahan dan keprihatinan yang dalam.
Dia mulai bercerita tentang betapa sulitnya menjaga keluarga ini tetap utuh, terutama ketika aku mulai berubah menjadi sosok yang tak bisa dia pahami lagi. Sementara itu, Budi tampak lelah, tapi berusaha tetap tenang. Dia membuka kulkas, mencari sesuatu untuk dimakan, tapi aroma masakan yang sudah disiapkan ibu membuatnya berhenti. Ibu sudah memasak ayam goreng dengan bumbu khas Jawa yang harum, lengkap dengan sambal terasi dan lalapan segar. Aroma itu membawa nostalgia masa kecilku, ketika rumah kami penuh dengan tawa dan kebahagiaan sederhana. Budi tampak sedikit terkejut. "Kalian sudah makan malam?" tanyanya. Bulina hanya menghela napas. "Aku tak bisa membiarkanmu pulang dalam keadaan lapar, apalagi setelah kerja keras seharian." Aku tahu, meski kata-kata mereka terdengar sederhana, ada cinta dan perhatian yang terselip di dalamnya. Namun aku juga tahu, malam ini akan menjadi malam yang sulit, bukan hanya karena aku mabuk, tapi karena semua masalah yang kami pendam selama ini mulai muncul ke permukaan. Aku mendengar suara gelas beradu pelan saat Budi menawarkan segelas arak lokal yang ia simpan khusus untuk momen tertentu. Bulina menerima dengan senyum tipis, dan aku melihat keduanya berbagi momen yang sangat tidak biasa, sebuah kedekatan yang selama ini tersembunyi di balik ketegangan keluarga. Aku terbaring, menyadari bahwa aku bukan lagi gadis muda yang dulu mereka kenal. Ada jarak yang terbentuk antara aku dan Budi, antara aku dan ibuku. Tapi malam itu, aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, sebuah perasaan hampa yang membuatku bertanya-tanya, apakah aku masih punya tempat di hati mereka, ataukah aku sudah menjadi orang asing di rumah sendiri? Hatiku berdebar, dan aku tahu, malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Malam itu, setelah suara gelas arak saling bersahutan di dapur, suasana mulai berubah. Aku masih terbaring di sofa, rambutku yang berantakan menyentuh bantal lusuh, tubuhku terasa berat oleh kelelahan dan rasa bersalah. Aku tahu Budi dan ibuku sedang berbicara serius, tapi aku tak ingin ikut campur sekarang. Aku hanya menginginkan ketenangan, meski ketenangan itu terasa jauh dari jangkauanku. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka perlahan, dan Budi masuk dengan wajah yang terlihat lebih serius dari sebelumnya. Ia melepas jas kerjanya dengan gerakan lambat, seolah mencoba melepaskan beban yang selama ini dipikulnya. Aku mengamati dari kejauhan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di balik tatapan matanya yang sayu. Biasanya, Budi adalah pria yang pendiam, tapi penuh perhatian. Malam itu, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertengkaran biasa. Ia berjalan ke arahku, duduk di tepi sofa, dan dengan suara lembut berkata, "Sari, kita perlu bicara." Aku menoleh, mata kami bertemu, dan aku melihat kelelahan yang sama di sana, tapi juga ada sebuah harapan. "Aku tahu kamu sedang susah, dan aku juga merasa terjebak," lanjutnya. Suaranya bergetar sedikit, menunjukkan betapa beratnya beban yang ia rasakan. Aku menghela napas, mencoba mengendalikan kata-kata yang ingin keluar dari mulutku. Malam itu aku merasa rapuh, tapi juga ingin jujur. "Budi, aku merasa sendiri. Aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas dan pertengkaran," ucapku lirih. Aku tahu, ini bukan hanya tentang aku yang pulang mabuk, tapi tentang hubungan kami yang mulai retak. Budi mengangguk pelan, lalu berdiri dan mengajak aku ke dapur. Di sana, Bulina masih duduk di kursi, wajahnya yang biasanya tegas kini penuh kelelahan dan kesedihan. Mereka berdua tampak seperti dua orang yang sudah lama berjuang bersama, tapi mulai kehilangan arah. Aku duduk di antara mereka, merasakan hangatnya suasana yang berbeda dari sebelumnya. Ada harapan, tapi juga ketidakpastian. Budi membuka pembicaraan,
kita harus cari cara untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilangan kamu, dan aku juga tidak ingin ibumu terus merasa seperti ini. Aku mengangguk, menyadari bahwa malam ini adalah titik balik. Kami mulai berbicara tentang perasaan masing-masing, tentang harapan dan ketakutan yang selama ini terpendam. Namun, di balik harapan itu, aku tahu ada sesuatu yang belum terungkap. Ada rahasia yang tersembunyi di sudut hati Budi dan ibuku, sesuatu yang akan mengubah segalanya lebih dari yang aku bayangkan. Malam itu, aku mulai merasakan bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi, dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Beberapa saat setelah kami saling membuka hati di dapur, suasana mulai berubah menjadi lebih tenang. Namun, ada getaran aneh yang kurasakan di udara, seperti sesuatu yang tersembunyi mulai merayap keluar dari balik bayang-bayang malam. Aku masih duduk di kursi, memandangi Budi dan ibuku, yang kini tampak lebih dekat dari sebelumnya. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuat dadaku berdebar tidak karuan. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka pelan, dan Bulina keluar dengan wajah yang berbeda. Dia tidak lagi mengenakan pakaian rapi seperti sebelumnya, melainkan sebuah daster rumah yang ringan dan tipis dengan motif bunga-bunga kecil, yang biasanya aku pakai saat bersih-bersih di rumah. Pakaian itu membuatnya tampak lebih lembut dan berbeda dari sosok tegas yang selama ini aku kenal. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini sedikit terurai, memperlihatkan sisi lain dirinya yang jarang aku lihat. Budi dan aku saling berpandangan, kemudian aku menatap ibuku dengan penuh tanda tanya. Ia tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang berkilat di matanya, seperti rahasia yang tak ingin ia ungkapkan sepenuhnya. Sari, katanya pelan, aku tahu ini berat, tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Suaranya bergetar, tapi penuh ketegasan. Aku merasa jantungku berdetak kencang. Apa ini tentang rahasia yang selama ini aku curigai? Apa yang sebenarnya terjadi antara Budi dan ibuku? Perasaan campur aduk memenuhi hatiku, antara takut, penasaran, dan sedikit marah. Aku mencoba menenangkan diri, tapi sulit untuk tidak terperangah oleh ketegangan yang tiba-tiba muncul. Budi maju selangkah, mengambil tangan ibuku, dan berkata dengan nada serius, "Ini bukan hal yang mudah untuk kami berdua, tapi kami tidak bisa terus menyembunyikannya." Aku menahan napas, merasakan dunia seakan berhenti sejenak. Apa yang akan mereka ungkapkan? Ibuku menatapku dalam-dalam, lalu perlahan membuka cerita yang selama ini tersembunyi dari mataku. Malam itu, aku menyadari bahwa ada lapisan lain dalam hidup keluargaku yang belum pernah aku bayangkan, sebuah kisah yang akan mengguncang fondasi rumah tangga kami. Saat kata-kata mulai mengalir, aku tahu tak ada jalan kembali. Hidup kami akan berubah, dan aku harus memutuskan bagaimana aku akan menghadapi kebenaran itu. Di saat itulah, aku mulai menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang perselisihan dan kelelahan, tapi juga tentang rahasia yang akan menguji ikatan kami lebih dari sebelumnya. Aku terdiam, menunggu kata-kata berikutnya yang akan membuat segalanya menjadi jelas, atau malah semakin rumit. Ketegangan di ruangan itu semakin terasa tebal saat Bulina mulai berbicara dengan suara yang lembut namun penuh beban. "Sari, ada hal yang selama ini aku pendam dan aku rasa sudah saatnya kau tahu," katanya sambil menatap lurus ke mataku. Aku duduk terpaku, jantungku berdegup kencang seperti mencoba melarikan diri dari dadaku. Suasana di dapur yang tadinya hangat kini berubah menjadi ladang ranjau emosi yang siap meledak kapan saja. Budi dan aku, suara ibu sedikit tercekat, seakan berjuang menahan air mata yang ingin jatuh. Kami pernah melewati masa-masa sulit, dan ada saat-saat ketika aku merasa sangat kesepian. Aku tidak ingin kau salah paham, tapi dia menarik napas panjang,
ada perasaan yang tumbuh, sesuatu yang tidak pernah aku duga. Aku menatap Budi, yang berdiri di samping ibu dengan wajah penuh penyesalan dan kelelahan. Matanya berkaca-kaca, menunjukkan betapa beratnya beban yang ia pikul. Rasanya dunia berhenti berputar sejenak. Aku merasa seolah-olah semua yang ku ketahui tentang keluargaku runtuh dalam sekejap. Perasaan marah, kecewa, dan bingung bergulung-gulung dalam dadaku. Bagaimana mungkin? Budi, suamiku, dan ibuku, wanita yang seharusnya menjadi pelindungku, kini terjebak dalam sesuatu yang aku tidak mengerti. Aku ingin berteriak, menangis, dan melarikan diri sekaligus. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan yang sulit kujelaskan, antara sakit dan penasaran, antara benci dan ingin memahami. Aku tahu, ini bukan kisah biasa, bukan drama yang bisa diabaikan begitu saja. Ini adalah kenyataan yang harus kuhadapi, sebuah persimpangan yang akan menentukan masa depan kami. Budi akhirnya angkat bicara, suaranya pelan tapi tegas. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Sari. Tapi kami tidak bisa terus berbohong dan menyembunyikan perasaan ini. Aku menatapnya dengan mata penuh tanya, mencoba mencari jawaban di balik kata-katanya. Malam itu, aku sadar bahwa aku berada di tengah badai yang tak hanya menguji hubungan kami, tapi juga identitas dan nilai-nilai yang selama ini kami pegang. Aku terdiam, membiarkan kata-kata mereka meresap ke dalam hatiku. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya bisa menunggu, dengan perasaan campur aduk, berharap ada secercah harapan di balik kegelapan malam yang membelenggu kami. Dan di saat itulah, pintu kamar tidur kami terbuka perlahan, mengingatkan bahwa kehidupan yang biasa masih menunggu di balik semua kekacauan ini. Ketika pintu kamar tidur terbuka pelan, suara napas pelan Sari yang tertidur mengisi ruangan itu. Namun di balik pintu itu, dunia kami sudah berubah selamanya. Aku berdiri terpaku, masih terbungkam oleh pengakuan ibuku dan Budi. Hati dan pikiranku berputar liar, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Rasanya seperti aku sedang terjerat dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ibuku, yang biasanya tegas dan penuh wibawa, kini berdiri di hadapanku dengan wajah yang penuh penyesalan dan keletihan. Daster tipis yang dikenakannya menambah kesan rapuh yang jarang kulihat darinya. Sedangkan Budi, suamiku, berdiri di sampingnya, dengan mata yang kosong tapi menyimpan rasa bersalah yang dalam. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi suaraku seakan terkunci rapat. Aku hanya bisa menatap mereka bergantian, mencari kejujuran di balik kata-kata yang belum terucap. Suasana hening itu pecah ketika ibuku berkata, "Sari, aku tahu ini berat. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Perasaan ini datang tanpa rencana." Budi menambahkan, "Kami berdua bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Tapi yang pasti, aku masih mencintaimu, dan aku ingin kita bisa melewati ini bersama." Kata-kata itu menusuk hatiku, membuat aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap dan membingungkan. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara, meski suara yang keluar masih gemetar. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus mempercayai kalian lagi? Tanyaku lirih. Mereka hanya bisa menatapku dengan mata penuh harap dan penyesalan. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas kaca pecah, setiap langkah penuh luka dan ketidakpastian. Malam itu, kami bertiga duduk bersama, mencoba merangkai kata-kata yang bisa menjembatani jurang yang terbentang di antara kami. Namun, semakin kami berbicara, semakin dalam luka yang terasa. Ada begitu banyak rahasia dan rasa sakit yang belum pernah kami ungkapkan. Aku sadar
Malam ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana kami bisa menemukan jalan keluar dari kehancuran yang nyaris melumat kami. Ketika aku melihat keluar jendela, cahaya rembulan yang redup menyinari kota kecil kami, aku bertanya-tanya, apakah masa depan kami masih bisa cerah? Ataukah malam ini menjadi awal dari kehancuran yang tak terelakkan? Aku tahu, aku harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya, tapi aku belum siap. Dan di balik semua itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu untuk terungkap, sebuah misteri yang belum selesai kami pecahkan. Aku masih terdiam dalam keheningan malam yang menyelimuti rumah kecil kami di Jalan Melati. Setelah pengakuannya mengguncang itu, rasanya dunia di sekitarku runtuh perlahan, meninggalkan puing-puing kekecewaan dan kebingungan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah dinding yang dulu penuh dengan kenangan manis, kini terasa asing dan dingin. Budi berdiri agak jauh, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat letih dan penuh penyesalan. Ibuku, Bulina, duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong yang membuat hatiku semakin remuk. Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia, dunia yang dulu aku kenal dan dunia baru yang penuh dengan rahasia dan luka. Aku mencoba mengingat kembali saat-saat bahagia yang pernah kami lalui bersama. Tawa, pelukan, dan janji-janji yang pernah terucap. Tapi semuanya kini terasa seperti bayangan samar yang sulit kugenggam. Aku bertanya-tanya, apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati badai ini? Ataukah semuanya akan hancur berantakan tanpa sisa? Tolong jelaskan, Budi. Suaraku akhirnya pecah, gemetar dan penuh harap. Apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan ibu? Kenapa kalian menyembunyikannya dariku begitu lama? Budi menghela napas panjang, menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. Ini bukan sesuatu yang bisa aku jelaskan dengan mudah, Sari. Kami sama-sama tersesat dalam perasaan yang tak terduga. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku juga manusia yang punya kelemahan. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku butuh waktu, Budi. Waktu untuk memahami semua ini, dan memutuskan apa yang harus kulakukan. Kata-kataku terasa berat, tapi aku tahu aku harus jujur pada diriku sendiri. Malam itu, aku memutuskan untuk memberi jarak sementara, untuk mencari jawaban dalam kesendirian. Namun, di balik semua kekacauan ini, ada bisikan kecil di hatiku yang tak bisa kuabaikan. Ada sesuatu yang masih tersembunyi, sesuatu yang belum mereka ceritakan. Sebuah rahasia yang bisa jadi lebih besar dan lebih rumit dari yang aku bayangkan. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh liku, dan malam ini hanyalah awal dari sebuah cerita yang belum selesai. Ketika aku menatap keluar jendela, cahaya bulan menyinari langit malam yang gelap, aku bertanya-tanya, apakah aku akan menemukan jawaban yang kucari, atau justru semakin tersesat dalam labirin kehidupan yang rumit ini? Jawabannya masih tertutup, menunggu untuk terungkap di waktu yang akan datang. Aku masih duduk di tepi tempat tidur, merasakan dinginnya malam yang menyelimuti seisi rumah kami di Jalan Melati. Hati ini terasa berat, penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Budi dan ibuku sudah pergi ke kamar masing-masing, meninggalkanku dengan sepi yang begitu pekat. Aku ingin menangis, tapi air mataku terasa kering, seolah diserap oleh luka yang tak terlihat. Beberapa menit kemudian, suara langkah pelan terdengar dari arah pintu. Aku menengok, dan ternyata itu Bulina yang kembali masuk ke kamar. Kali ini ia membawa secangkir teh hangat, dengan tangan yang sedikit gemetar. Sari, katanya lembut, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku juga manusia. Aku lelah menyembunyikan semuanya.
Aku meraih cangkir itu, merasakan hangatnya menyentuh kulitku. Ibu, kenapa ini harus terjadi? Kenapa selama ini kau dan Budi menyimpan rahasia ini dari aku? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibuku duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Karena kami takut kehilanganmu, takut keluarga ini hancur berantakan. Tapi sekarang aku sadar, kebohongan hanya membuat semuanya semakin parah. Malam itu, kami berbicara panjang lebar, membuka lembaran-lembaran yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan rutinitas sehari-hari. Aku mendengar cerita tentang kesepian, tentang harapan yang pupus, dan tentang perasaan yang tak terduga yang tumbuh di antara mereka. Namun, meski aku terluka, aku juga mulai memahami betapa rumitnya kehidupan dan perasaan manusia. Namun, di tengah pembicaraan itu, ada sesuatu yang membuatku merasa ada yang belum terungkap sepenuhnya. Sekilas aku menangkap tatapan Bu Lina yang sesaat berubah menjadi waspada, seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Hatiku kembali berdegup kencang, menyadari bahwa malam ini mungkin belum sepenuhnya selesai. Sebelum mata kami benar-benar terpejam, aku berbisik pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Apa yang membuat hubungan mereka begitu rumit? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang mungkin akan datang di waktu yang belum aku ketahui. Aku tahu, malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji batas kesetiaan, cinta, dan keberanian kami sebagai sebuah keluarga. Dan di balik semua itu, aku merasakan ada misteri yang lebih besar menanti untuk diungkap, sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya lebih dari yang aku bayangkan. Keheningan malam yang mulai menyelimuti rumah kami di Jalan Melati membawa rasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah percakapan panjang dengan ibu, aku merasa hati ini campur aduk antara lega dan gelisah. Aku tahu, malam ini bukan akhir dari segala sesuatu, melainkan awal dari babak baru yang penuh ketidakpastian. Setelah ibu kembali ke kamarnya, aku duduk termenung di tepi tempat tidur. Pikiran-pikiran liar berputar dalam kepala, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki yang belum lengkap. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, memandang ke dalam kedalaman yang gelap dan penuh misteri. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum dan sikap mereka selama ini? Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari arah dapur. Aku bangkit dan berjalan menuju sumber suara. Di sana, aku melihat sosok Budi yang sedang duduk sendiri, menatap kosong ke arah meja makan yang sudah bersih. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, tampaklah namun ada sesuatu yang berbeda di matanya malam itu, sebuah kerinduan yang dalam dan tak terucapkan. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. Tanpa kata-kata, kami berbagi keheningan yang penuh arti. Aku tahu, di balik segala kekacauan ini, Budi juga sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Aku merasakan ada jarak yang harus kami jembatani, bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai dua manusia yang mencoba memahami dan memaafkan. Budi akhirnya memecah kesunyian. Sari, aku tahu aku telah membuatmu terluka. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Suaranya bergetar, menandakan betapa beratnya kata-kata itu untuk diucapkan. Aku menatapnya, berusaha menemukan kekuatan dalam diriku untuk memaafkan dan melangkah maju. Namun, di dalam hatiku, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Ada sesuatu yang terasa ganjil, sebuah bayangan yang mengintai di balik pintu kehidupan kami. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan berliku. Dan di balik semua itu, ada rahasia yang menunggu untuk terungkap, sebuah misteri yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, aku dan Budi duduk berdua, saling menggenggam tangan, berusaha mencari harapan di tengah badai yang melanda. Tapi di balik keheningan itu,
Aku tahu, kisah ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar menanti di balik tirai malam, sesuatu yang akan menguji cinta dan kesetiaan kami hingga batas terakhir. Aku hanya bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kami siap untuk menghadapi kebenaran itu saat waktunya tiba? Malam semakin larut, dan sunyinya rumah di Jalan Melati seperti menyimpan semua rahasia yang belum terungkap. Aku masih duduk di samping Budi, merasakan denyut nadi yang tak beraturan di tangannya saat ia menggenggam erat tanganku. Ada kehangatan yang mengalir dari sentuhan itu, tapi juga ada ketidakpastian yang membayangi setiap detik yang berlalu. Budi menarik napas panjang, kemudian berkata dengan suara pelan, "Sari, aku ingin jujur padamu. Ada hal yang selama ini aku simpan, tapi aku takut kau akan terluka lebih dalam." Aku menatapnya dengan mata penuh harap dan sedikit ketakutan. "Apa itu, Budi?" tanyaku lirih. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat pandangannya dengan tatapan yang berat. "Ibu bukan hanya sekadar ibumu dan ibuku. Ada ikatan yang lebih rumit yang menghubungkan kami, sesuatu yang aku sendiri belum sepenuhnya pahami." Aku merasa jantungku berdegup kencang, seperti tersedot ke dalam pusaran misteri yang semakin dalam. Budi melanjutkan, "Saat aku masih muda, aku pernah mengalami masa-masa sulit. Ibu selalu ada untukku, lebih dari sekadar seorang ibu mertua. Dia menjadi tempatku berlindung, sahabat, bahkan lebih dari itu. Kami pernah terperangkap dalam perasaan yang tak seharusnya ada." Suara Budi bergetar, menandakan betapa beratnya beban yang ia pikul selama ini. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya yang seperti petir di siang bolong. Semua yang aku tahu tentang keluarga kami berubah dalam sekejap. Aku merasa seperti berada di tengah badai emosi yang menggulung tanpa henti. Bagaimana mungkin aku harus menerima kenyataan ini? Bagaimana aku harus menghadapi kenyataan bahwa dunia kami tidak sesederhana yang kuanggap selama ini? Namun, di balik semua itu, aku juga merasa ada sesuatu yang mengikat kami lebih erat, sesuatu yang tak bisa diabaikan begitu saja. Ada rasa sakit, tapi juga ada kehangatan yang aneh. Aku sadar, malam ini bukan sekadar pengakuan, tapi sebuah titik balik yang akan menentukan masa depan kami. Kami duduk bersama dalam keheningan yang berat, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hati. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh liku, dan malam ini hanyalah permulaan dari kisah yang belum selesai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, hidup kami tidak akan pernah sama lagi.